diberkati oleh Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan di saat yang berbahagia ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Alkitab berkata di dalam Wahyu pasalnya yang keempat ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan bercikrak-cikrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Dengan lembut kita mengatakan segala pujian hanya bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Jitu berjemur kami Tuhan, jemaatmu, kami berdiri di hadapan Engkau pagi hari. Setiap kami para pelayan Tuhan yang ada di rumah Tuhan saat ini, bahkan setiap umat jemaatmu yang ada di rumah, kami berdiri mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami mau berkata segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersatu hati mentappiskan kepada raya ini. Kiranya jadi di dalam nama Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus yang adalah penolong dan penghibur kami. Mari semua umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, kita mengatakan sama-sama amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita katakan pujian yang pertama, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita
Bapak-Ibu yang ada di rumah baru boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Sekali lagi kita menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, banyak yang Kau perbuat ya Tuhan di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah dan saya hidup. Kita percaya rancangan-Mu. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam
aku mau bersyukur kepada Tuhan karena kejadian dasar dan ajaib. Kami sungguh percaya bahwa dalam segala langkah kehidupan kami, Tuhan ada di sana. Tuhan menata, Tuhan menjaga keluar masuk kami. Itu sebabnya kalau hari ini kami ada dalam keadaan baik, sehat, dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam gereja Tuhan di tempat ini, kami hanya mau berkata, ku bersyukur bagimu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami mau bawa kepada Bapa di surga. Tuhan Allah Yehova Nisi, pagi sukacita kami dan kemenangan kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberitahukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan mengurapi kami dengan firman, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada di dalam berbagai-bagai keterikatan dilepaskan oleh Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema yang akan menolong kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang berkualitas bagi kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan proteksi, Tuhan kuduskan setiap tempat mereka, dan kemaki-maki di dalam mereka. Saat ini Tuhan, biarlah Roh yang kudus mengalir, melayani mereka, memberkati mereka, dan mengurapi mereka dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan di saat pagi hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa duduk kembali. Shalom saudara. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur bahwa kesempatan yang Tuhan berikan buat kita boleh ada di dalam minggu yang pertama dari bulan Agustus. Dan kita mau bersyukur buat segala kasih dan kebaikan yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu menjadi gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Ini tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Indonesia secara khusus Departemen Misi dalam merayakan menikmati sukacita kita bersama di dalam bulan misi ini. Dan tema yang kita ambil, kita akan belajar pagi hari ini saudara, adalah tema yang sudah saya dan para pelayan Tuhan mengkhotbahkan di tempat ini, tapi saya percaya bahwa ini akan senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 secara khusus saya akan baca buat kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi tema kita adalah gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, 1 bulan yang lalu saya dan saudara sudah belajar tentang tema ini, bahwa menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang sehat adalah topik penting pada gereja masa kini. Sebab waktu gereja sehat, waktu gereja bertumbuh, waktu gereja bertambah, waktu gereja berdampak, maka di sana kita akan melihat kemuliaan, sukacita, damai sejahtera yang akan Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini, di mana saya dan saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Allah. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tema dalam minggu pertama dari bulan misi ini adalah gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat dua hal sederhana di pagi hari ini. Yang pertama adalah bertumbuh dalam pengajaran, dan yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Pertanyaannya
lainnya ialah pengajaran seperti apa dan pengenalan tentang Tuhan yang mana yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan, saya dan saudara pada hari-hari ini sebagai mempelai Kristus, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertama, gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan adalah gereja yang mengajarkan firman Tuhan secara murni, benar. Gereja yang mengkotakkan tentang Kristus dan pelayanannya, yang adalah fondasi dari kehidupan bergereja, berjemaat. Dan itu berarti bahwa kita tidak hanya bicara saja soal berkat dan berkat dan berkat sekali lagi, tetapi kita bicara tentang Kristus yang sudah datang buat saudara dan saya, Kristus yang telah ditentukan dari sejak semula untuk mati buat saudara dan saya, Kristus yang adalah anak Allah itu yang tidak menyatakan hidupnya atau mempertahankan posisinya sebagai Allah itu, rela melepaskan semuanya itu dan mati buat saudara dan saya. Dan Kristus yang sudah mati buat kita, tetapi dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit buat kita. Dan kita berkata dia naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya sebagai gereja-gereja Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-22 dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-24, Alkitab menjelaskan di sana, Petrus menyampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu dia berkata begini, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara ingat khotbah saya beberapa minggu atau bulan kemarin, saya menjelaskan buat kita bahwa gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak adalah gereja yang tidak hidup saja dari pemahaman intelektual seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani, tetapi gereja yang bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Allah yang sungguh adalah gereja yang membangun dasar kehidupan rohaninya di atas dasar Kristus Yesus. Dan kita berkata di atas dasar itulah kita akan menjadi kuat. Dengan demikian saudara yang terkasih, kita harus sepakat bahwa mimbar-mimbar gereja tidak saja kita pakai untuk bicara tentang ajaran-ajaran moral atau etika hidup, tetapi atau kata-kata motivasi dari rohaniawan, dari hamba Tuhan, dari pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang harus mendasarkan pengajarannya pada Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, betapa penting kita harus memperhatikan hal ini. Sebab ini akan mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita melayani, orientasi kita melayani, tujuan kita melayani, visi misi kita, segala sesuatu. Pada waktu kita lihat kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki, maka di situ gereja akan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berkata buat kita di sini bahwa gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan itu tidak bicara saja berkat, tetapi bicara tentang Kristus dan pelayanan. Fokus kita, sumber kita adalah Kristus sendiri. Dan ini penting. Yang kedua, gereja yang bertumbuh dalam pengajaran adalah gereja yang juga memberitakan tentang pertobatan dari kehidupan yang dibelenggu oleh dosa dan masuk dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kita keluar dari kehidupan lama kita dan kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kelahiran
terpadu di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, gereja yang bertumbuh dalam pengajaran adalah gereja yang juga memberitakan tentang pertobatan. Ini penting. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bagian ini Dr. Lukas, seorang murid yang adalah saksi Tuhan, menjelaskan kepada kita bahwa gereja yang bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan itu harus ditandai dengan perubahan hidup, di mana orang-orang yang ada di dalam gereja adalah pribadi-pribadi yang telah berjumpa dengan Kristus, diubahkan dan menjadi agen-agen perubahan bagi kota, bagi keluarga, bahkan bagi siapa saja. Mereka harus dapat dikenal, mereka harus dapat mempengaruhi setiap orang yang berjumpa dengan mereka, yang berinteraksi dengan mereka, tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka hidup seperti surya kebenaran, mereka hidup seperti bintang-bintang, mereka hidup seperti terang. Sama seperti Yesus berkata, kamu adalah jalan dan terang dunia. Kamu adalah sesuatu yang selalu diperhatikan oleh orang. Dan kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang mewarnai. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus senada dengan hal ini bicara di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Kita harus hidup seperti angkatan yang terang, angkatan yang bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Pertanyaannya sekarang saudaraku, apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang menjadi agen-agen perubahan itu? Apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang telah mengalami pertobatan itu dan memberikan pengaruh pertobatan itu kepada orang lain? Kalau kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, pada waktu orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem itu, pada waktu mereka menyaksikan murid-murid mengalami kuasa Roh Allah yang hidup itu, firman Tuhan berkata di sana, mereka mengira bahwa orang-orang itu sudah mabuk atau sedang mabuk. Tetapi Petrus berkata kepada jemaat yang ada di situ bahwa itu masih pagi dan orang-orang ini telah dipenuhi dengan Roh Allah. Roh Allah telah memenuhi mereka dan ada penyingkapan yang luar biasa di situ. Ada kemuliaan Tuhan yang sedang dimanifestasikan di situ, diperlihatkan oleh Allah di situ, supaya orang-orang yang ada itu mengerti betul bahwa nubuat Allah tidak pernah salah. Dan firman Tuhan berkata di situ, akibat daripada orang-orang itu berjumpa dengan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Allah. Firman Tuhan katakan 120 orang yang menantikan janji Tuhan Yesus di atas lantai 2 ini, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. Dan firman Tuhan berkata, Petrus tampil sebagai orator untuk berbicara tentang pertobatan. Dia menyampaikan tentang pesan Tuhan supaya bertobatlah, hiduplah dengan benar, hiduplah dengan sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan dalam melakukan Taurat itu. Dan dia berkata, berilah dirimu dibaptis, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Dan pada waktu orang banyak melihat hal itu, mereka sangat terkagum, mereka sangat tercengang, dan mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan, maka gereja itu harus menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran itu, dan meninggalkan kehidupan lama mereka dan menjadi agen untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Oleh sebab itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaannya buat kita saat ini, apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan lama kita? Apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Sebab ini penting sekali. Kekristenan itu bicara tentang hubungan yang indah. Kekristenan itu bicara tentang keteladanan hidup. Sebagaimana Yesus memberikan teladan hidup buat saudara dan saya, maka saya dan saudara harus memberikan teladan hidup bagi orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini, pada waktu kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita merenungkan kembali dengan sungguh-sungguh. Apakah saya adalah orang-orang yang bertumbuh dalam pengajaran Tuhan, firman Allah yang benar?
Apakah saya sudah menjadi orang-orang yang telah diubahkan oleh Allah karena berita Injil itu, dan saya sungguh-sungguh hidup sesuai dengan berita Injil itu? Ataukah saya menjadi orang Kristen yang hari ini mungkin saja dibilang Kristen, tetapi kehidupan kita belum menjadi agen-agen yang membawa perubahan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membagi satu ilustrasi sederhana. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada banyak metafora-metafora yang dipakai di dalam perjanjian lama bahkan perjanjian baru. Sebuah penggambaran-penggambaran tentang ular, tentang pohon anggur, tentang pohon zaitun, bahkan banyak hal. Dan ilustrasi-ilustrasi perumpamaan-perumpamaan ini akan menolong kita untuk mengerti tentang siapa kita sebenarnya. Saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi yang saya dapat dari memberkati kehidupan saya. Pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara, saya dikirimkan sebuah ilustrasi pendek dari Bapak Pendeta Nyoman Enos. Dia menulis begini: "Anakku, apakah engkau adalah seorang Kristen kupu-kupu, ataukah engkau adalah seorang Kristen ular beludak?" Pada waktu saya mendengarkan dan membaca ilustrasi itu, saya sedikit hati geli-geli, orang akan tertawa kecil-kecil. Tetapi di dalam membaca ilustrasi itu, saya mulai ditantang untuk mengerti benar saya ada di posisi yang mana. Dia katakan begini, ilustrasi atau metafora tentang orang Kristen ular beludak. Dia sampaikan begini: kalau kita menjadi orang Kristen ular beludak, maka itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Kristen ular beludak dalam Matius pasal 3 ayat 7 dan Matius pasal 22 ayat 23 dikatakan misalnya bahwa orang Farisi dan orang Saduki disebut keturunan ular beludak. Maksudnya adalah mereka suka memakai pakaian yang indah-indah, pakaian imam-imam sehingga kelihatan sebagai imam yang benar, tetapi hatinya penuh dengan tipu muslihat dan kelicikan. Ular biasanya mendapat kulit yang baru, ya. 40 hari mereka selalu, ular itu ganti kulit dan dapat kulit yang baru yang lebih jernih, bersih, mengkilat, ya. Tetapi saudara, pola pikirnya, ya, itu masih tetap dipertahankan. Pola pikir yang jalan berkelok-kelok masih tetap dipertahankan, ya. Pola makan yang rakus, kalau dia dapat mangsa apa saja dia makan, dan dia membunuh, ya. Orang Kristen ular beludak itu digambarkan oleh beliau begini: saudara dan saya mungkin sudah dibaptis, makan perjamuan, ya. Kita mungkin sudah tamat sekolah teologi, ya. Tetapi kita masih punya tabiat dosa, manusia lama kita tetap pertahankan. Seperti cabul, mungkin berzina, ya, bersundal, nonton film porno, menipu, bertengkar, berkelahi, ya, mungkin menjadi pribadi yang suka memberontak, bersungut, itu masih tetap saja kita pertahankan. Maka beliau katakan begini: memang percaya Yesus, ikut ibadah, pelayanan, ya, mengucapkan pengakuan iman rasuli, tahu kebenaran, tetapi tidak mau percaya dan bertobat kepada Allah. Itu yang namanya orang Kristen ular beludak. Berbeda dengan orang Kristen kupu-kupu. Orang Kristen kupu-kupu itu, saudara, beliau jelaskan begini: kupu-kupu itu adalah binatang yang asalnya dari ulat, yang suka merusak tanaman, sayur. Saudara kalau lihat daun-daun pisang muda itu, kalau sudah ada ulat di sana maka akan hancur, ya. Dia makan daun dari pohon-pohon muda, ya, daun-daun dari pohon-pohon yang masih kecil. Kalau ulat hadir di situ maka pasti gundul dan rusak. Waktu masih ulat dia merusak, tetapi setelah dia bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, dia akan tinggalkan kulit, sifat ulatnya, dan dia benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Dia terbang, ya, dan dia tidak lagi merusak. Tetapi ilmu pengetahuan menjelaskan buat kita bahwa dia akan membantu proses daripada fotosintesis.
sehingga pucuk dan putih apa itu akan bersatu dan bisa melakukan pembuahan. Orang Kristen kupu-kupu adalah orang Kristen yang dulu mungkin dia rusak, tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia mendengarkan Kristus, dia percaya Kristus, dan dia mengambil keputusan untuk berubah. Dan ini penting, dia menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jemaat yang diberkati Tuhan, saudara yang ada di rumah, dengarkanlah firman Tuhan ini. Pada waktu Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang ada pada waktu itu di sekitar Yerusalem, dan mereka menyaksikan tentang hal yang luar biasa yang indah, peristiwa Pentakosta pada waktu itu, bagaimana Tuhan memenuhi setiap orang percaya, murid-murid yang menantikan kedatangan Roh Kudus itu. Dan pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh Allah, firman Tuhan berkata, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa baru, mereka mulai memuliakan Allah, dan firman Tuhan berkata, yang tadi mereka takut untuk dikejar, takut terhadap ancaman dari orang Yahudi, takut ancaman dari orang Farisi dan Saduki. Mereka menjadi orang-orang yang keluar dan menyatakan kemuliaan Tuhan, berbicara kepada orang banyak. Petrus, seorang yang tadi ragu-ragu, firman Tuhan bilang, pada waktu dia dipenuhi dengan firman Allah itu, Alkitab berkata dia menjadi seorang yang berani, dan dia menantang orang banyak itu untuk memberikan diri dibaptis. Dan kita berkata begini, pada waktu orang banyak itu mendengar pengajaran Petrus, mereka kagum di sana. Dan firman Tuhan bilang begini, mereka bertanya, Simon, apakah yang harus kami buat? Simon berkata di dalam ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, dia memberi suatu kesaksian yang sungguh, dan dia mengecam dan menguji mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan ini. Menjadi gereja yang bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan adalah kita menjadi gereja yang bertobat, meninggalkan kehidupan lama kita, menerima kehidupan baru terang Kristus itu, dan mengizinkan Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang diubahkan untuk membuat perubahan yang besar. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, perubahan terjadi pada waktu kita lahir kembali, bertobat dan menerima Kristus. Alkitab berkata, dampak daripada pengajaran yang benar itu, dampak daripada pengaruh firman Tuhan itu, mereka meninggalkan kehidupan lama dan mereka menerima Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih sebagai agen Allah, mari kita menerangi dunia ini. Terangilah kotamu, terangilah keluargamu, terangilah gerejamu dengan kehidupan yang telah diubahkan oleh Allah. Hiduplah sebagai terang dan garam dunia. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita hidup sebagai garam dan terang dunia, maka tiap-tiap hari Tuhan akan menambahkan jumlah kita. Tiap-tiap hari ada jiwa-jiwa baru yang akan kita bawa kepada Allah. Ingatlah bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang butuh Yesus, yang saudara dan saya percayai, yang butuh Yesus yang menjadi jalan keluar dari setiap pergumulan mereka, yang butuh Yesus untuk pemulihan mereka. Dan hari ini saya mau sampaikan buat kita ditantang untuk menjadi gereja yang kuat dengan pengajaran dan keluar untuk menyampaikan Injil itu kepada orang lain, supaya orang menikmati pemulihan yang sejati. Saudara ingat peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal 3, Alkitab berkata satu waktu ada seorang lumpuh yang duduk di pintu gerbang rumah Tuhan. Tiap-tiap hari dia meminta sedekah dari orang. Dan pada waktu dia bertemu dengan Simon Petrus dan Yohanes, dia berkata, berilah aku sedekah. Alkitab berkata Simon Petrus bilang, ini emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret yang hidup itu, aku berkata kepadamu, janganlah. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Bapak Ibu yang ada di rumah, dengarkan lagi. Dalam pandemi COVID yang begitu luar biasa orang takut hari ini, ada banyak orang yang sedang ketakutan, ada banyak orang yang sedang khawatir, ada banyak orang yang sedang gelisah. Dengar, mereka butuh Yesus yang kau percayai. Keluar dari zona nyaman
pergi dan sampaikan kepada setiap orang bahwa Yesus adalah jawaban, Yesus adalah kekuatan mereka, Yesus adalah sumber pemulihan mereka. Oleh sebab itu, mari jadi orang Kristen yang luar biasa. Jadi orang Kristen simultaneous yang mau berkata kepada orang lain, berilah dirimu dibaptis, maka Tuhan akan menolong mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ingat gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan bukanlah gereja yang hanya bicara soal berkat, bukan hanya gereja yang bicara soal mujizat, bukan hanya gereja yang bicara soal perkara-perkara yang hebat, tetapi gereja yang bertumbuh dalam pengenalan tentang Tuhan adalah gereja yang bicara tentang Kristus. Kristus harus menjadi dasar dari segala orientasi pelayanan diri kita. Kristus harus menjadi fondasi dari pelayanan dan iman saudara dan saya. Kristus harus menjadi bagian yang sangat terpenting. Dan Kristus inilah yang harus kita bawa dan kita bagi untuk orang lain. Kristus inilah yang harus menjadi dinamika yang akan mengubah kehidupan orang lain untuk bertemu dengan Dia, mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerah Allah yang besar, mengalami sukacita Tuhan yang besar, mengalami kesembuhan, mengalami kehidupan yang kekal. Sebab hari ini saudaraku, gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan itu bukan hanya bicara soal sukses, bukan hanya bicara soal berhasil, bukan hanya bicara soal bagaimana kita menang dari setiap pergumulan, tapi gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan adalah gereja juga yang bicara tentang dosa dan kelahiran baru. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah ini bahwa menjelang hari Tuhan, Tuhan membutuhkan orang-orang yang setia. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan membutuhkan orang-orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tuhan sedang mencari itu. Dan apakah itu saya dan saudara? Itu hanya bisa dijawab oleh Bapak Ibu dan setiap kita yang ada dengan Tuhan masing-masing. Tetapi biarlah kita mau menjadi gereja-gereja yang kuat di akhir zaman. Kita mau berdiri dan menantikan Tuhan sehingga tepat pada waktu Tuhan datang nanti, saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Allah. Ingatlah saudaraku bahwa hari ini ada banyak gereja yang kehilangan para pemimpin-pemimpin rohani yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Ada banyak gereja hari ini yang kehilangan jemaat karena mereka tidak hidup lagi sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang berdiri dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya pada waktu Yesus datang kedua kali, saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan, dan kita akan menyongsong Allah dalam kemuliaan yang besar. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Ingatlah bahwa gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan adalah gereja yang bicara tentang Kristus dan gereja yang bicara tentang kelahiran kembali. Dosa harus dipulihkan, dosa harus diakui. Maka pada waktu kita mengakui dosa kita, Tuhan itu setia dan ada. Ingat, Dia benci terhadap dosa, tapi Dia mengasihi orang-orang yang hilang karena dosa. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami berdiri di hadapan Tuhan pagi hari. Kami menyatakan hati kami, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, mengucap syukur buat berkat-berkat Allah, mengucap syukur buat pengembalaan, mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan buat kami. Secara khusus penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami pribadi, keluarga, bahkan secara bergereja. Hari ini Tuhan kami boleh ada di dalam bulan Maret, dan kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, perlindungan Allah, penyertaan Allah yang besar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan hamba mengangkat tangan dan memberkati setiap jemaat El-Rom, mulai dari keluarga Bapak Thomas Dale di Aimas kilometer 19 sampai pada keluarga Bapak Frankie Rowe di Saula. Kami mau perkatakan berkat bagi setiap jemaat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada di dalam berbagai-bagai perkumpulan dilepaskan oleh Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami mau percaya bahwa setiap kemah-kemah kediaman kami diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur
Kami mau berdoa untuk kota dan bangsa kami. Kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Kami mau berdoa biarlah gereja menjadi agen-agen kerajaan Allah yang akan terus menyatakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita Allah, damai sejahtera Allah itu bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan hamba mau berdoa di dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan yang kudus, kuat dan perkasa memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan Indonesia. Kami mau berdoa untuk pemerintah di dalam proses penanganan COVID ini Tuhan. Engkau berkati, beri hikmat, takut akan Tuhan, biarlah menjadi bagian daripada setiap hamba-hamba. Mereka yang bekerja di garis-garis depan, kami berdoa untuk tim kesehatan, dokter, suster, bahkan mandi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tangan-tangan mereka diberkati oleh Allah, sehingga setiap pasien yang terkapar pada waktu mereka melayani diberkati semua dalam nama Yesus. Dan kami mau perkatakan shalom Tuhan bagi Papua dan Papua Barat, bagi kota Solo, bagi kota dan kabupaten Solo. Dalam nama Yesus diberkati. Kami mau berkata anugerah-Mu menjadi bagian setiap kami. Dan kami mau perkatakan damai sejahtera dalam kota kami. Segala kematian, segala sesuatu yang bukan daripada Allah kami tolak itu dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan setiap kota kami, timur, utara, barat, selatan, diberkati dalam nama Yesus. Dan hamba mau berdoa menjalankan setiap gereja kami. Tuhan Engkau berkati, menyerahkan setiap jemaat. Sekali lagi, biarlah Tuhan Engkau berkati pembangunan rumah Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk panitia pembangunan, kami berdoa untuk setiap tukang-tukang yang bekerja. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan finishing dalam proses pekerjaan yang sedang dikerjakan hari-hari ini. Kami percaya bahwa dana biaya yang akan Tuhan siapkan. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong dan memberkati setiap kami jemaat-Nya Bapa. Oleh sebab itu kami mau kembalikan segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Kami mau mengucap syukur bersama-sama dengan setiap jemaat yang sudah berulang tahun dalam bulan ini dan yang memasuki bulan besok, minggu besok. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam bulan baru ini. Mereka yang berulang tahun, mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, diberkati keluarga-keluarga mereka dalam nama Yesus. Dan biarlah anugerah-Mu seperti perisai pagar tembok yang akan menjaga kami, mengerjakan shalom dan damai sejahtera buat kami. Terima kasih Bapa, memberkati sekali lagi pemerintah kami, baik dari pusat sampai pada daerah-daerah yang terkecil. Gereja-gereja secara nasional Tuhan memberkati. Biarlah di dalam bulan misi kami boleh bermisi dengan Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum dijangkau oleh Injil Tuhan. Dan biarlah gereja boleh menjadi berdampak untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa syafaat ini dan bersyukur pun kebenaran firman-Mu. Dan dalam nama Yesus, biarlah setiap kami diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami minta semuanya. Haleluya. Pada semua yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan dari Bapak Gembala. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah dan menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan persembahan kita, dan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh siapkan persembahannya. Nanti hari Minggu besok kita akan kumpul dan kita akan berikan kepada bendahara gereja. Puji Tuhan. Kemenangan iman 139. Kirim cahayamu.
hari ini, saudara yang ada di gereja, bahkan Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, mari arahkan hati saudara kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan percayalah. Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini dan melakukannya dengan setia segala yang telah difirmankannya, maka segala berkat ini akan sampai kepadamu dan menjadi bagian rumah tangga. Firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah batu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah segala yang diusahakan tanganmu dan dijadikan engkau berhasil dalam segala jerih payahmu. Kiranya Tuhan membukakan bagimu perbedaan yang melimpah-limpah dan memasyurkan kebesarannya. Kiranya Tuhan menjadikan engkau umatnya yang kudus, kuat dan perkasa, yang mewarisi segala janji berkat Abraham itu dari aku, sehingga engkau akan naik dan menjadi dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan memberi bicara dan engkau sendiri tidak akan meninjau. Segala berkat ini akan sampai kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebab kita berkata, bagi Dia yang telah berfirman dan berkuasa memenuhi apa yang telah dijanjikan, bagi Dialah kehormatan, kemuliaan, kemasyuran, kebesaran dari sejak pagi siang hari sampai Maranatha, para usia Tuhan datang menjemput saudara sebagai mempelai-mempelai Kristus. Surga dan bumi puji. Surga dan bumi puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua para pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah raya di pagi hari ini sampai siang ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu yang terkasih, satu pengumuman buat kita bahwa minggu depan, kalau situasi sudah baik kembali sesuai dengan anjuran daripada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Dominus Merecan, maka kemungkinan besar minggu depan kita sudah bisa akan beribadah kembali di rumah Tuhan di tempat ini. Untuk itu saya tetap mengimbau kepada semua jemaat LROI untuk tetap menjaga kesehatan saudara, memperhatikan kehidupan saudara supaya saudara tidak sakit. Yang lemah tolong jaga diri, makan dengan baik, dan mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saudara kalau keluar pakai masker, ya, jaga jarak, mencuci tangan, dan mari kita terus menjaga kehidupan kita sehingga kita tetap aman dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, kita akan ada di dalam satu kegiatan besar yang mana jemaat LROI akan menjadi tuan rumah dari konferensi Gereja Gereja Kasus ke-10. Untuk itu, mari kita tetap memperhatikan persembahan-persembahan kita, bahkan persembahan secara khusus untuk persembahan panitia konferensi, dan biarlah ini tidak menjadi beban begitu, tetapi mari kita mengambil bagian bersama-sama untuk mensukseskan acara ini. Dan saya percaya bahwa waktu kita bergandeng tangan bersama, kita akan menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk melakukan perkara-perkara besar.
Bapak Ibu nanti akan surat buat setiap kita untuk duduk rapat bersama sebagai panitia lengkap dan akan didoakan oleh pengurus klasis. Untuk itu saya menghimbau mari kita memperhatikan WA grup kita, ministry kita ROI, sehingga kita bisa lihat siapa-siapa yang akan masuk di dalam panitia. Dan itu bukan berarti bahwa hanya nama-nama saja di situ yang akan terlibat, tetapi semua kita sebagai tuan dan punya rumah daripada konferensi. Oleh sebab itu saya menghimbau dan mengundang kita, mari kita ambil bagian di dalam pelayanan kiranya Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.